Mengejutkan, tak peduli timnas Indonesia mau seperti apa, pelatih Vietnam mewajibkan anak asuhnya libas habis timnas Indonesia. Terbuka lebar. Inilah hitung-hitungan timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024 usai menang atas Myanmar. Publik akhirnya dibikin lega. PSSI akhirnya angkat bicara soal potensi gabung Ivar Jenner dan Justin Hubner di Piala AFF 2024. Turun saat hadapi Vietnam? Mengejutkan, bikin gempar. Laga timnas Indonesia versus Vietnam di Piala AFF 2024 resmi akan dipimpin wasit kontroversial asal Arab Saudi. Ini faktanya. Sampai berapi-api. Begini kata PSSI usai Marcelino Ferdinand kena gebok pemain Myanmar di Piala AFF 2024. Akui geram sampai katakan hal ini. Inilah 4 pemain timnas Indonesia yang layak dicadangkan Shin Tae-yong saat timnas Indonesia hadapi Laos di Piala AFF 2024. Alhamdulillah, lama tak terdengar, PSSI akhirnya beri kabar terkini soal proses naturalisasi Ula Romeni untuk membela timnas Indonesia. Simak 8 berita timnas Indonesia hari ini dan berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar timnas Indonesia setiap harinya. Mengejutkan, tak peduli timnas Indonesia mau seperti apa, pelatih Vietnam mewajibkan anak asuhnya libas habis timnas Indonesia. Kim Sang SIK mewajibkan para pemain timnas Vietnam untuk meraih hasil baik di setiap laga Asian Cup 2024, termasuk saat hadapi timnas Indonesia. Kim sukses mengantarkan anak asuhnya meraih kemenangan pada laga perdana Grup B Asian Cup 2024. Malam tadi, The Golden Star Warriors menyambangi markas timnas Laos di New Laos National Stadium, Vientiane, Senin, 9 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Meski berstatus sebagai tim tamu, anak asuh Kim mampu menekuk tuan rumah dengan skor 4-1. 4 gol milik tim negeri Naga Biru diciptakan oleh Nguyen Hai Long pada menit ke-58, Nguyen Tin Lin, 63, Nguyen Van Toan, 69, dan Van Enam Nguyen, 82. Sedangkan gol balasan dari lawan dilesakan oleh Bompachan Bongkong melalui titik putih pada menit ke-95. Dengan kemenangan ini, timnas Vietnam nyaman berada di puncak klasemen sementara Grup B dengan 3 poin. Meski begitu, Kim tak mau berpuas diri dengan hasil ini. Ia langsung menatap laga berikutnya yang harus dimainkan oleh timnya. Pada laga kedua nanti, Vietnam akan bersua dengan timnas Indonesia. Di laga tersebut, Nguyen Tin Lin dan kawan-kawan akan bertindak sebagai tim tuan rumah. Laga itu akan berlangsung di Viet Tri Stadium, Phu To, pada Minggu, 15 Desember 2024 mendatang. Jelang laga tersebut, Kim paham betul bahwa Indonesia tidak mengirimkan tim terbaiknya. Tak hanya skuad Garuda, ia juga menyoroti skuad timnas Thailand yang memiliki kondisi serupa. Meski begitu, ia tetap ingin anak asuhnya tampil maksimal melawan tim lapis kedua skuad Merah Putih pada laga mendatang. Sebab, mereka memiliki target tinggi pada turnamen kali ini. Kim diberi target untuk membawa anak asuhnya tampil di final ASEAN Cup 2024. Indonesia dan Thailand tidak membawa skuad terkuat di turnamen ini, kata Kim dari Tan Nien. Kami tetap berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai final, sesuai target awal yang ditetapkan, jelasnya. Untuk saat ini, pelatih berusia 47 tahun tersebut memastikan bahwa para pemainnya sangat sehat baik secara fisik maupun mental. Terlebih lagi, mereka memiliki 4 hari waktu istirahat sebelum pertandingan itu bergulir. Oleh sebab itu, dirinya yakin timnya bisa menaklukkan timnas Indonesia di laga mendatang. Saya yakin bisa mengatakan bahwa para pemain saya siap 100% baik secara fisik maupun mental. Secara keseluruhan, saya dapat mengatakan kami akan mendapatkan hasil yang bagus di semua pertandingan, pungkasnya. Terbuka lebar. Inilah hitung-hitungan timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024 usai menang atas Myanmar.
Hitung-hitungan Timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024 setelah menang 1-0 atas Myanmar akan diulas. Timnas Indonesia baru saja memenangkan laga krusial dalam matchday pertama grup B turnamen yang kini bernama ASEAN Mitsubishi Electric Cup, AMEC, 2024. Bermain di Stadion Tuna, Yangon, Myanmar pada Senin 9 Desember 2024 malam WIB, skuad Garuda menang 1-0 atas Myanmar. Gol tunggal kemenangan Timnas Indonesia dicetak lewat sepakan sang kapten, Asnawi Mangkualam, di menit 76. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia duduk di posisi 2 klasemen sementara grup B AMEC 2024 dengan 3 angka. Koleksi angka Timnas Indonesia sama persis dengan Timnas Vietnam di posisi puncak. Namun, Timnas Vietnam berhak menempati posisi lebih baik karena unggul selisih gol atas Timnas Indonesia, yakni 3-1 milik skuad Garuda. Semalam, Timnas Vietnam asuhan Kim Sang SIK menang 4-1 di markas Laos. Lantas, bagaimana cara agar Timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF atau AMEC 2024? Untuk lolos ke semifinal dengan finish 2 besar di grup B, Timnas Indonesia otomatis melaju ke 4 besar jika menyapu bersih 4 laga sisa. Sebut saja saat menjamu Laos pada Kamis 12 Desember 2024, tandang ke markas Vietnam, 15 Desember 2024, dan kedatangan Filipina, 21 Desember 2024. Namun, selain menyapu bersih 3 laga sisa dengan kemenangan, Timnas Indonesia disinyalir sudah cukup lolos ke semifinal jika mendapatkan tambahan 7 poin dari 3 pertandingan pamungkas. Sebut saja menang atas Laos, imbang dengan Vietnam, dan menumbangkan Filipina. Timnas Indonesia hampir pasti menang atas Laos, mengingat perbedaan level di antara kedua tim. Selain itu, potensi Timnas Indonesia menahan Vietnam di kandang lawan juga ada. Berhubung skuad Garuda asuhan Shin Tae-yong pernah menang 3-0 di Stadion Maidin. Terakhir, peluang Timnas Indonesia menang atas Filipina juga sangat besar. Sebab, laga akan digelar di markas sendiri, yakni Stadion Manahan Solo. Kesimpulannya, Timnas Indonesia membutuhkan sekira 7 poin tambahan untuk memastikan tiket lolos ke semifinal AMEC 2024. Sanggup merealisasikannya Timnas Indonesia? Publik akhirnya dibikin lega. PSSI akhirnya angkat bicara soal potensi gabung Ivar Jenner dan Justin Hubner di Piala AFF 2024. Turun saat hadapi Vietnam, anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, Arya Sinulinga angkat bicara terkait misteri hilangnya nomor punggung 6 dan 23 dari daftar susunan pemain Timnas Indonesia kontra Myanmar. Timnas Indonesia resmi merampungkan pertandingan menghadapi Myanmar dalam partai pembuka grup B di Piala AFF 2024. Kemenangan pun berhasil diraih skuad Garuda dengan skor tipis 1-0 atas Myanmar di Stadion Tuna, Yangon pada Senin, 9 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Namun ada hal menarik yang terjadi pada laga pembuka pasukan asuhan pelatih Shin Tae-yong tersebut. Terlihat jika nomor punggung 6 dan 23 menghilang dalam daftar susunan pemain Timnas Indonesia kontra Myanmar. Seperti yang diketahui, nomor punggung 6 dan 23 merupakan sesuatu hal yang sangat identik khususnya terkait dua pemain Timnas Indonesia. Nomor punggung sendiri kerap digunakan Ivar Jenner, sedangkan nomor 23 biasa dipakai oleh Justin Hubner di skuad Garuda. Hal itu tentunya menimbulkan sebuah tanda tanya dan misteri terkait kehadiran dua pemain abroad itu bergabung dengan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Menanggapi hal tersebut, anggota Komite Eksekutif, EXCO, PSSI, Arya Sinulinga pun angkat bicara. Arya Sinulinga menyebut jika pihaknya masih menunggu dan belum bisa memastikan terkait Ivar Jenner dan Justin Hubner bergabung dengan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Ya kan? Tunggu sajalah soal Ivar dan Justin. Kita tunggu saja, ujar Arya Sinulinga di Efek Sudirman, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024. Kendati begitu, Arya Sinulinga seperti mengisyaratkan jika Ivar Jenner dan Justin Hubner memiliki peluang untuk bisa bergabung dengan skuad Garuda. Dirinya pun mengaitkan dengan Rafael Struijk yang akhirnya bisa membela Timnas Indonesia sejak babak penyisihan grup Piala AFF 2024. Sebelumnya, PSSI memastikan bahwa Rafael Struijk baru bisa bergabung dengan Timnas Indonesia jika lolos ke babak semifinal.
Namun, secara tiba-tiba pemain Brisbane Roar itu akhirnya bisa diturunkan sejak babak penyisihan, bahkan tampil dalam partai pembuka kontra Myanmar. Kemarin kita kira Rafael tidak bisa masuk. Kita kira masuknya semifinal. Tetapi kemarin sudah masuk, bermain dengan timnas Indonesia. Jelas Arya Sinulinga. Hasil kemenangan tipis 1-0 atas Myanmar membuat timnas Indonesia menduduki posisi kedua klasemen sementara grup B Piala AFF 2024. Selanjutnya, pasukan asuhan Shin Tae-yong bakal menggelar laga kandang menghadapi Laos di Stadion Manahan, Solo pada Kamis, 12 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Mengejutkan, bikin gempar. Laga timnas Indonesia versus Vietnam di Piala AFF 2024 resmi akan dipimpin wasit kontroversial asal Arab Saudi. Ini faktanya. Kabar menarik untuk laga timnas Indonesia melawan Vietnam di ASEAN Cup 2024 bakal dipimpin wasit kontroversial asal Arab Saudi. Konfrontasi timnas Indonesia melawan Vietnam menjadi pertandingan yang paling dinantikan pada ASEAN Cup 2024. Baik Indonesia maupun Vietnam sama-sama memburu target pribadi dalam turnamen yang dulunya bernama Piala AFF ini. Timnas Indonesia tengah menguji skuad yang berisi para pemain muda dan mayoritas berasal dari liga lokal. Sementara Vietnam sedang memburu kemenangan pertama atas Indonesia usai selalu dikalahkan sepanjang pertemuan di 2024. Duel keduanya diprediksi berlangsung sengit. Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata meski dengan skuad muda. Sementara Vietnam tetap berada dalam tekanan meski bermain di kandang sendiri. Namun tak sampai di situ sisi menariknya. Pertandingan nanti semakin menegangkan dengan kehadiran sosok tak terduga yang bakal memimpin laga, wasit kontroversial Arab Saudi. Menurut laman asianut.com, laga timnas Indonesia melawan Vietnam akan dipimpin wasit asal Arab Saudi, Abdullah Atif Abdulman Al-Shehri. Abdullah Al-Shehri bukan sosok asing bagi timnas Indonesia. Ia bisa dibilang wasit kontroversial yang pernah merugikan skuad Garuda, khususnya timnas U23 Indonesia. Saat di Piala Asia U23 2024 lalu, Al-Shehri kali pertama bertemu Indonesia saat melawan Australia. Kala itu ia bertugas menjadi wasit VAR, dan atas keputusannya Australia mendapat hadiah penalti, beruntung mampu dimentahkan Hernando Ari. Selain itu, Al-Shehri juga bertugas sebagai wasit VAR di laga Indonesia melawan Yordania yang berakhir untuk kemenangan Garuda Muda dengan skor 4-1. Tentu menarik dinantikan bagaimana jalannya pertandingan yang berlangsung di Stadion Viet Tri, Phu Tho, Vietnam, Minggu, 15 Desember 2024. Sebelum itu, skuad Garuda lebih dulu menjalani matchday kedua melawan Laos yang digelar pada Jumat, 13 Desember 2024 di Stadion Manahan, Surakarta. Vietnam diuntungkan dengan jadwal pertandingan karena memiliki waktu istirahat selama sepekan usai matchday pertama. Hal itu menjadi tantangan tersendiri bagi Shin Tae-yong dan skuad asuhannya. Bisakah mengatasi kondisi seperti ini atau tidak? Selain itu, hasil melawan Vietnam juga patut diperhitungkan karena berdampak pada poin FIFA yang bakal diraih skuad Garuda. Shin Tae-yong pun harus siap dengan risiko yang datang padanya, khususnya kritik hingga hujatan jika Indonesia kalah. Mengingat keputusan membawa skuad U22 di ajang ini tak sedikit mendapat pertentangan dari sejumlah pihak. Pelatih asal Korea Selatan itu dalam tekanan besar. Ia bisa menampar para pengkritik jika berhasil mengalahkan Vietnam. Apalagi jika mampu ke final dan merengkuh gelar juara turnamen ini untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sampai berapi-api. Begini kata PSSI usai Marcelino Ferdinand kena gebok pemain Myanmar di Piala AFF 2024. Akui geram sampai katakan hal ini. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, berbicara soal Marcelino Ferdinand yang kena gebok pemain Myanmar di laga perdana ASEAN Cup 2024. Timnas Indonesia memang meraih kemenangan 1-0 atas Myanmar dalam laga perdana Grup B ASEAN Cup 2024 di Tuna Stadium, Yangon, Senin, 9 Desember 2024. Namun, dalam ajang ini ada beberapa hal yang menjadi sorotan. Salah satunya soal aksi brutal pemain Myanmar yakni Hein Pyo Win kepada Marcelino Ferdinand. Myanmar yang tampil sebagai tim tuan rumah diketahui tampil ngotot sejak awal. Namun,
Mereka juga diketahui main cukup kasar saat melawan tim asuhan Shin Tae-yong ini. Beberapa pemain timnas Indonesia kena pelanggaran dari pemain Myanmar. Namun, situasi terparah dan jadi kontroversi yakni pelanggaran ke Marcelino Ferdinand. Timnas Indonesia yang tampil dominan memang membuat Myanmar kesulitan membendung serangan Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan. Saat tertekan, beberapa pemain Myanmar melakukan pelanggaran yang mengakibatkan mereka mendapat kartu kuning. Bek Myanmar Hein Pyo-win mendapat kartu kuning saat melanggar Marcelino. Pemain Oxford United itu sebenarnya terjatuh di pinggir lapangan akibat kontak fisik dengan pemain Myanmar lain. Saat kontak fisik tersebut, wasit sebenarnya sudah meniup peluit karena adanya pelanggaran. Namun, justru pemain bernomor punggu yakni Hein Pyo-win yang di depan Marcelino dan bola berada di depannya langsung menendang bola dengan keras. Dengan begitu, Marcelino Ferdinand yang masih tergeletak di lapangan terkena tendangan keras tersebut tepat di belakang kepalanya. Situasi itu tentu saja membuat Marcelino kesakitan dan para pemain timnas Indonesia pun langsung menghampiri. Sempat memicu kerubutan antar pemain, tetapi akhirnya wasit mengeluarkan kartu kuning. Akan tetapi, setelah pertandingan situasi itu mendapat banyak sorotan karena permainan kasar pemain Myanmar tersebut. Menanggapi situasi ini, Arya Sinulinga mengatakan bahwa tentu saja PSSI sedih melihat hal tersebut. Dengan tegas Arya mengatakan bahwa situasi ini seharusnya tak dilakukan oleh pemain Myanmar. Pasalnya, tindakan tersebut tentu saja bisa mencederai pemain dan ini berbahaya buat karir mereka. Ini kita sedih gitu. Yah, kok masih ada seperti itu di pertandingan? Kan main bola itu masa depan pemain. Ujar Arya Sinulinga kepada awak media di FX Sudirman, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024. Mereka harus berpikir mencederai pemain itu sama DG mencederai dia juga, ucapnya. Itu kan bisa mematahkan karir orang. Itu kan penghasilan orang juga. Arya Sinulinga dalam kesempatan ini juga mengharapkan setiap pertandingan itu bisa berlangsung dengan adil. Ia juga berharap situasi seperti ini tak terjadi lagi. Dengan harapan wajah sepak bola ASEAN pun bisa lebih baik ke depannya. Ya, kami berharap kita bangunlah suasana pertandingan yang fair play di ASEAN, di Asia Tenggara ini, kata Marcelino. Arya mengaku PSSI tentu saja kecewa dengan apa yang dilakukan pemain Myanmar ini. Dalam kesempatan ini juga Arya menekankan agar para pemain timnas Indonesia tak menunjukkan permainan seperti itu. Apalagi skuad Garuda akan menjamu Laos dalam laga kedua Grup B ASEAN Cup 2024. Tim Merah Putih akan menjamu Laos di Stadion Manahan, Solo, pada Kamis, 12 Desember 2024. Jadi kita kecewa dengan permainan kasar yang dibuat teman-teman dari Myanmar, tegas Arya. Tapi kita saat jadi tuan rumah jangan seperti itulah. Kita tetap baik saja. Karena kita berpikirnya ini pemain jangan dicederai. Bahaya loh. Ini bukan soal sentimen kebangsaan atau enggak. Jangan buat seperti itu, tuturnya. Inilah 4 pemain timnas Indonesia yang layak dicadangkan Shin Tae-yong saat timnas Indonesia hadapi Laos di Piala AFF 2024. Sebanyak 4 pemain timnas Indonesia ini layak dicadangkan Shin Tae-yong saat menghadapi Laos di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia berhasil memetik kemenangan pada laga perdana Grup B Piala AFF 2024 menghadapi Myanmar dengan skor 1-0. Pertandingan antara Timnas Indonesia menghadapi Myanmar berlangsung di Stadion Tuna, Yangon, Senin, 9 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan skuad Garuda atas Singa Burma tercipta berkat gol bunuh diri kiper Zin Nyinyi Aung pada menit ke-76. Berkat kemenangan ini, pasukan Shin Tae-yong untuk sementara bertengger di peringkat kedua klasemen Grup B dengan koleksi 3 poin. Perolehan poin Indonesia sama dengan Vietnam yang berhasil menang 4-1 dari Laos, sehingga unggul selisih gol. Selanjutnya, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan bakal menjamu Laos di Stadion Manahan Solo pada Rabu, 12 Desember 2024, malam waktu Indonesia Barat. Meski berhasil memetik kemenangan melawan Myanmar, beberapa pemain tidak tampil terlalu baik. Hal ini wajar, karena pemain-pemain tersebut baru menjalani debut bersama Timnas Indonesia Senior di Piala AFF 2024. Dengan demikian,
Shin Tae-yong bisa mengubah komposisi pemain untuk melawan Laos berdasarkan statistik di pertandingan kontra Myanmar. Berikut 4 pemain yang layak dicadangkan STY di laga kontra Laos, berdasarkan rating dari situs SofaScore. Penyerang PSS Sleman ini menjadi pemain dengan rating terendah di Timnas Indonesia. Dia hanya mendapatkan 6,4. Di pertandingan selanjutnya, Hoki Caraka bisa dicadangkan oleh STY untuk memberikan kesempatan kepada Rafael Struijk. Pada laga kontra Myanmar, kehadiran pemain Brisbane Roar ini berhasil mengubah jalannya pertandingan. Penampilan lini depan di pertandingan melawan Myanmar memang tidak terlalu bagus. Hal ini juga dialami oleh Arhan Kaka. Pemain Persis Solo ini hanya mendapatkan rating sebesar 6,6. Dia tidak terlalu banyak terlibat di permainan. Sebagai gantinya, STY bisa mencoba untuk memasang Ronaldo Kuateh untuk menjadi juru gedor skuad Garuda. Dipercaya untuk mengisi pos bek sayap, Alfrianto Niko belum bisa sebaik Doni Tripamungkas atau Pratama Arhan. Dalam situs SofaScore, dia hanya mendapatkan rating sebesar 6,7 dan digantikan oleh Asnawi Mangkualam pada babak kedua. Pada laga berikutnya, Shin Tae-yong bisa memasang Asnawi Mangkualam sebagai starter menggantikan Alfrianto Niko. Zanadin Faris terlihat kebingungan ketika dipercaya oleh Shin Tae-yong untuk berduet dengan Arhan Fikri di lini tengah. Alhasil, dia hanya mendapatkan rating sebesar 6,9 dari situs SofaScore dan ditarik keluar pada babak kedua. Di pertandingan melawan Laos, pelatih asal Korea Selatan itu bisa mencoba memasang Raihan Hanan untuk posisi gelandang. Alhamdulillah, lama tak terdengar, PSSI akhirnya beri kabar terkini soal proses naturalisasi Ula Romeni untuk membela Timnas Indonesia. Anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga memberikan kabar terkini terkait proses naturalisasi Ula Romeni untuk membela Timnas Indonesia. PSSI secara resmi memperkenalkan Ula Romeni sebagai pemain naturalisasi terbaru Timnas Indonesia yang nantinya menjadi amunisi tambahan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu terungkap usai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir bertemu langsung dengan sang pemain pada November 2024 lalu. Namun, hingga kini kabar terkait tahap proses naturalisasi pemain FC Utrecht itu belum terdengar setelah hampir 1 bulan lamanya. Kendati begitu, PSSI memastikan bahwa Ula Romeni disiapkan untuk 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025 mendatang. Timnas Indonesia bakal melakoni 2 laga bersifat kandang dan tandang menghadapi Australia dan Bahrain. Menanggapi pertanyaan terkait proses naturalisasi Ula Romeni untuk membela skuad Garuda, Exco PSSI, Arya Sinulinga angkat bicara. Arya Sinulinga mengatakan bahwa pihaknya sedang menyiapkan berkas untuk diserahkan kepada DPR RI. Dirinya menyebut jika proses naturalisasi pemain berposisi sebagai striker itu tak dapat dilakukan pada bulan ini, tepatnya Desember 2024. Hal ini dikarenakan DPR RI sedang melakukan kegiatan reses sejak 6 Desember 2024 hingga 20 Januari 2025. Sebagai informasi, reses adalah istilah yang merujuk pada kegiatan anggota legislatif di luar waktu sidang untuk berinteraksi langsung dengan konstituennya. Ini kan DPR sedang reses juga, jadi kita tunggu saja. Prosesnya, panjang reses ini, ujar Arya Sinulinga di FX Sudirman, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2024. Beberapa waktu lalu, Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo sempat mengatakan bahwa pihaknya belum menerima berkas dari PSSI soal proses naturalisasi Ula Romeni. Menanggapi hal tersebut, Arya Sinulinga menjelaskan bahwa pihaknya masih memiliki sejumlah berkas yang harus disiapkan sebelum diserahkan kepada Kemenpora. Ada yang perlu kami siapkan, berkas naturalisasi Ula Romeni, jelas Arya Sinulinga. Selanjutnya, Timnas Indonesia akan terbang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025. 5 hari kemudian, atau tepatnya pada 25 Maret 2025, skuad asuhan Shin Tae-yong akan melakoni laga kandang kontra Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta.